Kita telepon tak Besoknya Mbak Nadia terus ya. Enggak kok. Mulai dari enak. Oh, iki pira, Bu? Mbak gorengannya pira, Mbak? Langsung saja yo. Aku kene karo lele. Ora. Kalau sambil pilih dia tak nggawe backup data. Restore data. Jadi data ini jangan geser. Mau sebenarnya apa nanti iku. Kan jadi bukan red zero, tapi dia butuh quiz. Email biasa ini. Oh, boleh, bisa. Email. Senang sandi email. Nah, rasanya tidak apa. KASKN angka 798. Sudah ya? Lucu. Telepon bukan? Ini bisa lagi. Lucu. Terus pada kalau sudah ada 988 @mail. Saya ini 098 Cek. email. Ya. Selatan. Ini gede-gede. Sudah. Ting tong. Benar, Mbak Alif. Udah. Hah? Lagi makan di mana? Aku kayak pada kesini, Pak. Karena sinyalis ngono kuwi Pak ya. Iya. Ya. Hah?
Wis daftar Mbok mau? Iya mau wis daftar. Wis. Agak. Apa nek? Mau. Si pas ibu nge-share kae. Kepental itu. Aku sekarang, aku loh. Ketipine Pak Tani sajurunge kok bakalingan nanti, Bos. Ya. Gitu absen Pak. Eko mana? Barang tentang Pak. Orang bulan sampai Telat buat daftar. Cek 1, 2, 3. Para Dinal monitor. Sudah bagus Pak Komandan, aman. Bu Adi, Jackson. ya oke. Pagi sudah. Mic-nya di off dulu. Mic-nya di on kan dulu. Cek 1. Monggo Pagi. Jackson. Kurang Kurang keras ya Pak? kurang keras Pak, coba Pak. Jackson. Sana dong. Oh itu Pak. Jackson. S. Jackson. Kurang seru. Pak di bahasa dengan Jawa. Kumpul di anu di kamar. Jackson. Jelas nggak Pak? Jelas. Berarti ini ya. Jelas Pak. Cek. Apapun dia melakukan kemarin. Saya selaku seksi sosial ya Pak. Kalau menurut saya kita sebagai keluarga dari kakak ibu ruangannya Kalau saya ya tadi Ini langsung.
Live. Gede kenapa? Emang ngomong dong Dina. Pak. Dengar. Iya, orang ndoke atek jajal langsung mlebu kaene. Iya. Tapi ya, Mbak, bergabung. Iya. Agent. Apa nang nggon pendaftaran nang iya mau anak aku itu. Kapak. Cek. Cek. Mohon izin Bapak Ibu, cek siapan dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai mungkin saya cek dulu kesiapannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru semua ya yang sudah bisa masuk Zoom. Untuk informasi bahwa untuk kuota masuk Zoom ini nanti cuma 100 peserta. Jadi kalau ada yang nanti tidak bisa masuk, bisa mengikuti acara webinar ini melalui streaming YouTube. Mungkin ada temennya yang nanti yang tanya kok tidak bisa masuk, mungkin bisa diarahkan untuk mengikuti di streaming YouTube saja. Kemudian nanti untuk daftar hadir akan dibagikan, di-share mungkin di pertengahan atau di akhir acara nih Bapak Ibu. Akan saya share melalui chat group atau di kolom komentar streaming YouTube. Ya, begitu. Belum mulai Pak Giarto. Sudah siap ya, Pak? Siap, ya. Pak Kepala Sekolah, Pak Zainal, sampun siap nih Pak? Siap. Oke. Bu Ati? Oke, siap. Siap ya. Oke, acara akan segera dimulai. Untuk acara sambutan akan dipandu oleh Ibu Ati Wahyuni. Pada Bu Ati dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bantarsari, Bapak Zainal Arifin SPD MPD, yang kami hormati narasumber kita Bapak Sugiarto SPD PKN sekaligus guru SMP Negeri 1 Bantarsari serta seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini untuk menimba ilmu. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Sholawat serta salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin ya robbal alamin. Baik, untuk webinar kali ini mengusung tema berbagi praktik baik pembelajaran inovatif. Perkenankan saya Atin Wahyuni sebagai pembawa acara pada webinar kali ini. Perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembuka. Acara yang kedua mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Bantarsari, sekaligus membuka acara webinar hari ini. Acara selanjutnya yaitu materi inti tentang berbagi praktik baik pembelajaran inovatif oleh narasumber kita. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembuka, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun. Selanjutnya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Makali SPD. Kepada Bapak Ahmad Makali SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan webinar kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam akan kami pandu, untuk yang beragama lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah webinar berbagi praktik baik pembelajaran inovatif kali ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami
dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, dan negara. Ya Allah, Ya Rabbana, webinar ini adalah untuk memperoleh ridho-Mu. Maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantuan supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolonglah dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Bantarsari, sekaligus membuka acara webinar Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Bantarsari. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Muhammad Ismail amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yang saya hormati genap panitia webinar Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Bantarsari, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya yang telah bergabung dalam Zoom meeting webinar pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa karena rahmat taufik hidayah dari Allah, maka kita sampai saat ini masih diberi kekuatan, kenikmatan, sehingga bisa mengikuti webinar pada siang menjelang sore hari ini dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Salam dan salam semoga tercurah kepada kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir. Bapak Ibu Sakti, saya menyampaikan permohonan maaf dari jajaran Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap karena pada hari ini rangkaian kegiatan sangat padat sehingga tidak bisa menghadiri baik kepala dinas, Bapak Sekdin, Bapak Kabid, Bapak Kasih dan sebagainya tidak bisa menghadiri acara webinar pada siang hari ini. Sehingga nanti saya akan membuka secara resmi webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu saya hormati, kompetensi guru itu adalah hal yang sangat urgen ya bagi kualitas pendidikan ya, kualitas pendidikan di usaha tempat. Jadi itu sangat tergantung pada
kompetensi yang dimiliki oleh guru. Oleh karena itu, karena sangat pentingnya kompetensi ini, maka selalu diadakan upaya untuk menekan ya, kompetensi guru. Ya, terutama kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan kita ini 2 tahun yang terakhir ini telah berubah ya, yaitu kurikulum mereka. Setelah sebelumnya kita mengikuti kurikulum 2013. Karena perubahan kurikulum ini, ada perubahan paradigma, perubahan pengajaran, dan sebagainya, yang harus kita ikuti ya, harus kita laksanakan perubahan itu. Nah, untuk menghadapi perubahan itulah kita harus selalu untuk mengikuti perkembangan zaman dan perubahan-perubahan kurikulum, selalu meningkatkan kompetensi sehingga kita nanti bisa melaksanakan kurikulum Merdeka dilaksanakan tahun 2022 dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mencapai ya target dari kurikulum yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dengan baik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, SMP Negeri 1 Bantarsari sebagai suatu komunitas belajar ini merasa terpanggil juga ya, dalam rangka untuk ikut serta meningkatkan kompetensi guru. Nah, kebetulan guru kami ada salah satunya yaitu akan menjadi narasumber Bapak Sugiharto SPDKN, nanti akan berbagi praktik baik ya tentang inovasi yang sudah dilakukan dalam pembelajaran, yaitu pemanfaatan tool online quizzes mood paper dalam pembelajaran. Ini di dalam kelas oleh Pak Sugiharto, dan saya amati ini meningkatkan ya motivasi siswa dalam pembelajaran, sehingga diharapkan prestasi siswa juga akan meningkat. Nah, nanti monggo Bapak Ibu guru peserta webinar pada siang hari ini, nanti silakan nanti mencermati tentang inovasi belajar yang telah dilaksanakan oleh guru kami yaitu Pak Sugiharto, sehingga diharapkan ya nanti Bapak Ibu guru bisa juga menerapkan inovasi pembelajaran itu di sekolah masing-masing. Dan mudah nanti setelah ada penerapan inovasi pembelajaran tadi, harapannya adalah prestasi siswa akan meningkat dan secara tidak langsung nanti akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya saya mewakili panitia mengucapkan yang pertama terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Ibu yang telah bergabung ya, pada kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan harapan Bapak Ibu akan memperoleh informasi baru nanti betul-betul tercapai. Yang kedua, kami mohon maaf ya apabila dalam melaksanakan webinar ini banyak kendala, banyak kesalahan. Harap dimaklumi karena sebagai komunitas belajar baru, kami masih belajar ya dalam pelaksanaan webinar ini. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan webinar akan semakin baik secara teknis maupun secara materi yang disampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung pada Zoom meeting pada siang hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
webinar komunitas belajar SMA Negeri 1 Bantarsari dengan topik berbagi praktik baik pembelajaran inovatif, pemanfaatan tool online, quizzes mode paper. Saya nyatakan secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang besarnya. Saya akhiri. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak, terima kasih atas sambutannya sekaligus telah membuka acara webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah materi inti berbagi praktik baik pembelajaran inovatif oleh narasumber kita Bapak Sugiarto, SPD PKN, dan akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Rohana Purba Nur Fauzi, SPD MPD. Baik, sebelum kita memasuki ke acara inti, mari kita tutup acara pembukaan webinar ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya waktu kami serahkan kepada moderator kita, Bapak Rohana Purba Nur Fauzi, SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Atih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Luar biasa. Cakep. Ya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Cakep. Iya. Ya. Satu lagi ya, duduk meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan untuk saudara-saudari yang telah datang. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Bantarsari. Hari ini kita mengadakan webinar yang kedua tentang berbagi praktik baik pembelajaran inovatif dengan pembicara Bapak Sugiarto SPD PKN. Dengan materi nanti adalah pemanfaatan tool online quizzes mode paper. Namun sebelum kita belajar bersama terkait dengan materi tersebut, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak pembicara. Oke. Nama Sugiarto SPD PKN, jabatan Kepala TU tahun 2007 sampai 2010, jabatan kedua Guru tahun 2010 sampai sekarang. Penghargaan yang pernah diperoleh oleh beliau adalah Satya Lencana 20 di tahun 2019. Organisasi yang beliau ikuti adalah pengurus PGRI Cabang Bantarsari, pengurus Komunitas Guru Menulis atau KAGUM, dan juga pengurus ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Selanjutnya pengalaman beliau menjadi instruktur adalah instruktur Kuiper School dan juga instruktur Seameo. Selanjutnya yang ketiga adalah instruktur akun belajar ID dan instruktur VCT, serta sekarang beliau adalah salah seorang guru aktif yang berhasil menjadi lolos seleksi menjadi penelaah aksi nyata 2024. Ini adalah bonus bagi SMP Negeri 1 Bantarsari, di mana ada penelaah aksi nyata yang berasal dari SMP kita. Jika Bapak dan Ibu ingin menghubungi beliau, bisa lewat email yaitu sugiarto@guru.smp.belajar.id atau nomor HP 085 742 600 273.
sebelum dimulai Bapak dan Ibu, kami harapkan nanti di mute ya, dan jangan ditutup videonya. Jadi harapan kami bisa melihat Pak dan Ibu konsentrasinya ya, untuk bersama-sama kita belajar tentang pemanfaatan tool online quizzes mode paper. Hari Kamis makan soto. Cakep. Mari belajar quizzes bersama Pak Giarto. Go Pak Giarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya cek sound, dengar nggak Bu? Dengaran. Jelas nggak ya? Dengaran Pak, jelas. Ya, terima kasih. Mari pertama-tama kami panjatkan puji kepada Allah pada kesempatan di hari ini, siang hari ini, kita masih diberi kenikmatan sehat, sehingga kita bisa masih menimba ilmu dalam rangka atau dalam kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Kombel SMP 1 Bantarsari. Sebelumnya perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, ya, yang terhormat Kepala Dinas ya, pada kesempatan hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati Kepala SMP 1 Bantarsari, yang kami hormati guru-guru hebat Kabupaten Cilacap dan sekitarnya yang selalu di siang hari ini yang waktunya untuk istirahat masih sempat untuk mencari ilmu. Perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, ya. Pada kesempatan ini kita diskusi aja ya, diskusi, berbagi, sehingga nanti kita saling memberikan ilmu, saling membagikan ilmu. Kami akan share screen dulu. Bantu Pak, orang tadi Pak. Ini. Oh, admin ya. Sudah kelihatan belum? Belum ya. Proses saya. Ya, untuk kesempatan hari ini kami mencoba untuk berbagi praktek baik tentang pembelajaran inovatif menggunakan quizzes mode paper. Untuk lebih jauhnya kami akan mengecek dulu. Silakan pada Bapak Ibu peserta yang sudah pernah, silakan menulis di kolom chat sudah pernah menggunakan. Kalau yang belum ya silakan ditulis juga belum menggunakan. Saya beri waktu 1 menit ya. Silakan untuk menuliskan sudah pernah dan belum ya. Belum. Sudah Pak? Sudah? Sudah. Ya. Ternyata juga masih banyak ya, masih banyak yang belum menggunakan. Nanti kita akan coba, ya, kita jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Tapi mohon maaf untuk kali ini, untuk kuis saya ada kendala sehingga nanti nggak bisa praktek. Sebenarnya nanti akan kita praktekkan, tapi karena kendala di kuis saya, di aplikasi saya,
Kita sementara nanti kita menggunakan secara PPT aja dulu. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan kita praktekkan. Anaknya pelatih Namin. Halo? Bisa Namin siap mau visit ke? Penasaran. Penasaran. Kita mulai ya untuk bisnis. Sewu Ibu di mute dulu nggih. Ini yang melatar belakangi saya menggunakan kuisis, Kuiper. Ini ada beberapa hal. Mungkin nanti sama dari Bapak Ibu semuanya. Kami pertama di kelas-kelas kami, saya ngajar di kelas 9 dan kelas 7. Ternyata banyak anak pun yang tidak semangat untuk belajar. Sehingga saya mencari cara bagaimana anak itu biar aktif belajar. Minimal dalam pembelajaran dia tidak bisa aktif dalam mengikuti kegiatan. Sehingga kami mencoba menggunakan kuisis Kuiper. Kemudian yang kedua, latar belakang ini kami mempelajari PMM. Di sana ada materi atau topik tentang PMM penggunaan tool online. Dan alhamdulillah kami coba di sana ya. Kegiatan itu kami sampaikan di sana, ternyata saya coba buat aksi nyata, lolos juga untuk validasinya. Dokumen yang dibutuhkan untuk dalam pembuatan aksi nyata nanti, ini nanti kita praktekkan di kelas, kemudian kita gunakan untuk aksi nyata. Maka kita kaitkan dengan PMM. Di dalam pembuatan aksi nyata, ini yang perlu disiapkan adalah kalau di pembelajaran online, ini ada rencana pembelajaran yang sudah dirancang dulu. Kemudian dokumentasi kegiatan. Setiap kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan, ini perlu ada dokumennya, bisa foto dan sebagainya. Yang sering terjadi bahwa foto-foto itu kadang lupa ya, sehingga suatu ketika kita butuhkan ternyata nggak punya fotonya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada dokumen hasil umpan balik. Ini juga perlu dilakukan. Ya. Sehingga mari kita Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan diri bagaimana PM itu bisa dilaksanakan. Di sana banyak pembelajaran yang bisa kita lakukan. Kemudian manfaat ya. Kita manfaat menggunakan tool online. Tool online ini tidak hanya kuisis ya, banyak sekali yang bisa digunakan. Tapi saya menggunakan kuisis ya. Kita praktekkan di sana. Ini dalam rangka tujuan manfaatnya, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Yang tadinya anak enggak suka belajar, dia semangat sekali dengan menggunakan itu. Bahkan anak-anak kami hampir setiap saat ketemu saya minta pakai menggunakan kuisis paper. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Sehingga anak itu akan selalu menginginkan pakai menggunakan ini Pak Giarto ya, sehingga itu ada motivasi atau meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, mendorong keaktifan dan kecakapan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Inilah manfaat kita menggunakan tool online. Kalau kita dalam pembelajaran itu tanpa menggunakan inovatif, biasanya itu anaknya juga sudah melihat, oh guru ini akan datang mengajarnya seperti ini. Kalau memang bisa, kita menggunakan setiap pembelajaran itu bisa berubah-ubah, sehingga anak nggak akan nebak. Ya. Hari ini seperti ini, besok ganti lagi. Sehingga kreativitas guru adalah sangat diperlukan sekali. Tipe aplikasinya, ini ada dua, ada tertutup dan terbuka. Nah, yang tertutup, contohnya adalah aplikasi ini berbentuk permainan interaktif. Dengan permainan numerasi, tautannya ini ya, ada HTTPS 99met.com, ini yang matematika ya. Kemudian yang kedua, terbuka. Contohnya kuisis aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk mengukur pemahaman murid
setelah mempelajari konsep aplikasi ini. Ini kita menggunakan Quizzes ya. Yang pertama, sarana yang dibutuhkan ya di dalam menggunakan Quizzes ini tidak terlalu banyak. Kita pembelajaran online tapi hanya yang digunakan oleh guru. Murid nggak perlu menggunakan internet. Cukup gurunya yaitu siapkan LCD, kemudian ada apa? Laptopnya, ada wifi-nya, ada HP-nya. Keliru ini Pak, ganti Pak. Enggak keliru ini. Ya. Ya. Caranya nanti Bapak Ibu di dalam menggunakan Quizzes, nanti cara masuknya menggunakan alamatnya yaitu quizzes.com admin ya. Ada Quizzes itu ada dua, ada yang untuk guru dan untuk siswa ya. Kalau itu kita sebagai guru nanti bisa menggunakan Quizzes, yaitu yang bisa menggunakan dengan paper, yaitu menggunakan kertas. Ini contohnya ya. Contohnya. Ya. Ini ya. Ini contoh ya. Sebelum kita buat soal dulu ya, buat soal dulu, kemudian kita akan download ya. Setelah soalnya jadi, kita akan download yaitu barcode-nya ya. Ini. Nanti barcode-nya itu setiap barcode yang disiapkan itu ada 60 barcode ya, atau barcode-nya ada 60 ya. Sehingga dimungkinkan satu kelas itu 60 ya. Nah, setiap barcode itu beda-beda ya. Ada nomor 1 berarti nanti untuk absen nomor 1. Kemudian nomor 2 untuk absen nomor 2. Dan seterusnya. Cara bermainnya ya. Cara bermainnya nanti menggunakan di laptop dinyalakan Quizzes-nya model paper, kemudian mulai, selanjutnya di HP diinstal ya, sebelum digunakan, menginstal dulu menggunakan Play Store ya. Lewat Play Store Quizzes mode ya. Diinstal dulu dengan menggunakan akun yang sama. Kalau yang di laptop menggunakan akun Belajar ID, berarti yang di HP juga menggunakan akun Belajar ID. Sehingga nanti setelah di laptop dibuka, maka di HP juga harus dibuka, tinggal nanti perjalanannya menggunakan HP ya, cara mainnya. Itu. Ini harusnya jadinya praktek ya, tapi karena kendala di sinyal saya, di aplikasi saya nggak bisa praktek. Nanti mungkin lain waktu atau kapan-kapan kalau memang inti bisa, atau cari di ini ya, ini. Ini saya jelaskan dulu ke anak-anak ya. Anak-anak sudah menggunakan memegang barcode-nya satu-satu atau nomor absen ya. Ya. Nah, setelah soalnya di layar ya, soalnya di layar, ditampilkan di layar lewat LCD. Kemudian setelah di LCD itu jawaban dihitung mungkin 1 menit atau 2 menit, kemudian di-scan lewat HP. Ya, lewat HP, nanti jawaban yang betul akan muncul di layar. Ya. P1, P2 atau absen nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Bahkan siapapun yang jawab tercepat akan muncul di atas. Itu. Ini. Ya ini ya, contohnya ini.
kita scratchin lagi ya ini yang kita coba kita online kalau bisa nanti. Kita akan coba ya. Di link ya di sini ya kita ketik aja, tapi untuk praktek saya kira ada gangguan untuk akun saya ya. Di sini untuk akun guru, Mas. Masuk nggak kelihatan Pak? Nggak muncul ya? Terus gimana? Screen, Pak. Halo? Screen-nya mati. Oh mati ya. Diulang lagi mawon, Pak. Oh iya iya. Ini salah nih kok. Ini kasih. Caranya. Kalau yang online gimana? Coba. Yang mana? Terus. Terus ini. Terus kamu misalnya kita juga tanya Ya, di sini ya di untuk pertama untuk caranya Bapak Ibu membuat akunnya dulu yaitu Quizzes ya. Quizzes yang admin ya. Ini. Mudah-mudahan lancar. Jaringannya Pak. Ternyata gangguan juga ini. Ora dadi. Sinyalnya begini. Ya, gambarnya gini aja ya. Nanti saya menggunakan online, diketik silahkan quizzes ya, .com. Nanti masuknya di admin. Isi nanti masuk dengan menggunakan Google, silahkan mungkin emailnya apa, klik nanti sudah punya akun. Ya. Nanti untuk menandai bahwa itu akun guru atau akun siswa, bisa diklik di fotonya atau di akunnya, nanti muncul ada akun guru. Ya. Kalau ada akun guru, nanti akan muncul adalah yang model kertas. Ya. Setelah itu, diklik model kertasnya, buat soalnya sama ya seperti biasa. Nomor 1, nomor 2 ada jawabannya, ditentukan jawabannya, kemudian lanjut nomor 2 dan sebagainya. Setelah itu, simpan, ya. Kemudian dibagikan, nanti muncul di sana ada barcode-nya ya, yang untuk akan dibagikan ke siswa. Disiapkan oleh Quizzes itu ada 60 barcode atau nomor absen boleh lah ya, nomor absen 1 sampai 60. Nah, itu nanti dibagi ke anak-anak, ke masing-masing anak sesuai dengan absennya. Nomor 1 ya absen nomor 1. Itu untuk menentukan namanya nanti pada waktu pembelajarannya,
penilaiannya tinggal kita masukkan ke sana. Setelah itu, setelah punya dibagi semuanya, kemudian dibuka lewat laptop soalnya, kemudian HP juga diinstal Quizizz-nya. Setelah itu dengan menggunakan akun yang sama. Kalau akun belajar ya akun belajar. Kalau akunnya beda nggak akan nyambung, maka gunakan akun yang sama. Nah, setelah itu kita buka Quizizz lewat HP, juga lewat laptop. Anak-anak sudah pegang barcode-nya, sudah pegang namanya sendiri-sendiri. Nanti soalnya tampilkan dalam beberapa menit, baru anak-anak menjawab. Cara jawabnya nanti diputar ya. Bentar. Pak Radinal ganti. Halo? Kalau ganti lagi, Pak. Ganti ini Pak Radinal. Pak. Ini bisa ya? Oh iya. Diklik bisa nggak, Pak? Ya. Ini ya, di login ya, di login. Ya, dimasukin Bang. Ya, klik yang atas Pak. Ya. Klik, gunakan akun jenengan aja nggak Pak. Lanjut. Ya. Sekolah Pak, kali ini sekolah. Sekolah. Teacher. Ya. 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 Hilang ya. Jadi ya. Itu cara ya, cara membuat akunnya dulu. Ya boleh diulangi. Ya. Ulangi dulu. Setelah muncul seperti ini, ya, monggo Pak. Ya. Quizizz.com ya udah ya masuknya. Kemudian klik continue with Google. Ya. Ya. Cara buat soal nggak bisa Pak. Belum bisa. Jaringan ya Pak. Ya. Sudah Pak? Saya kira untuk pembuatan akunnya hanya seperti itu. Jadi diklik di link itu quizizz.com ya. Kemudian login. Nanti akan suruh milih menggunakan Google ya. Silakan diklik emailnya. Kemudian lanjut jadi. Dalam pembuatan soal sebenarnya mau saya praktekkan tapi karena kendala di ini ya di jaringan saya mungkin bisa lewat cari-cari di YouTube juga banyak. Itu. Kita lanjut sedikit. Ya. Setelah dibuat akun guru, kemudian Bapak Ibu menginstal di HP-nya. Sehingga nanti yang digunakan hanya HP dan LCD, laptop. Kemudian anak-anak dibagi barcode-nya. Ya. Satu anak satu, atau sesuai dengan absennya. Cara mainnya hanya di laptop dinyalakan, di HP dinyalakan, soalnya dilanjut lewat HP. Satu-satu nanti tinggal di-scan semuanya jalan ya, scan-nya lewat di depan semuanya bisa. Ya. Kemudian nanti jawaban akan muncul di layar. Setelah itu nanti hasilnya bisa dilihat siapa yang paling banyak betul, siapa yang banyak benarnya nanti akan kelihatan di hasilnya.
Kita coba yang sekali lagi Pak, yang ini. Pakai Pak. Ganti ini Pak. Ganti file Pak. Oh, ini Pak. Oh, salah. Iya. Gimana? Ya, ini coba basic Pak coba. Terus delete. Nah, ya. Sebelum ini tidak. Buka dulu. Boleh. Gangguan ya. Bentar, bentar. Oh ini. Ya, ini sekedar ini ya. Saya ulang sebentar. Ya. Eh? Ya. Muncul? Belum, Pak. Oh, belum ya? Masih loading mungkin. Sudah, Pak. Kira apa? Ya. Ini setelah ini ya, setelah buat soal nanti Bapak Ibu bisa download ininya ya. Ini cara penggunaannya barcode-nya. Untuk jawaban tinggal mutar. Kalau jawabannya A berarti A-nya di atas. Ini Mas samping di atas A, B, C, D. Kalau anak-anak itu akan jawab A berarti A-nya di atas. Ya, ini contoh jawaban yang betul ini. Cara megangnya yang betul dan posisinya betul. Kalau yang ini salah. Ya, ini salah. Ya, ini. Setelah seperti ini, setelah anak-anak menunjukkan barcode-nya, Bapak Ibu tinggal nyekein aja dari depan. Nanti langsung keluar di layar. Nah ini contohnya nomor siswa. Berarti ini untuk anak nomor 1. Ini anak nomor 2. Nomor 4, ini sampai 60 ya. Disiapkan 60. Nah, setelah selesai, ya, di HP dilihat ya. Bisa Bapak Ibu melihat di sini ya. Ini saya gunakan pada penilaian harian kedua semester 2 kemarin ya, di sini. Nggak kelihatan. Ini sertifikatnya hilang, Pak. Iya, 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 iya. Iya. Hah? Oh, beda. Ini kelihatan nggak, Pak? Kelihatan betul. Eh?
laptopnya rapat ya. Ya sudah. Ya, ini ternyata di laptop ada kendala ya, terlalu banyak mungkin sehingga nggak bisa tampil. Ini saya kira itu ya sementara untuk ini. Ini ada materi yang kedua, mungkin untuk sekedar apa? Sekedar untuk gambaran Bapak Ibu tentang aksi nyata ya. Tadi materi satu karena waktunya masih ada beberapa menit, saya mencoba ingin berbagi ilmu tentang bagaimana aksi nyata itu bisa lolos validasi. Bicara Pak. Bisa enggak ya? Coba ya. Ya, lihat ya, muncul nggak, Pak? Ya, ini ya, ini set. Dalam. Paling ini. Ya, saya. Nah, full nggak bisa ya, Pak? Ya, ini sebentar ya, sedikit saya sampaikan. Kami alhamdulillah lolos sebagai penelaah nyata di 2004. Mungkin saya sudah ngirim aksi nyata udah berbulan-bulan nggak validasi. Boleh kami berikan gambaran sedikit tentang aksi nyata ya. Tip dan trik lolos validasi aksi nyata pelatihan mandiri plafon Merdeka Mengajar. Setelah Bapak Ibu kirim aksi nyata, nanti setelah divalidasi akan mendapatkan sertifikat. Bapak itu mempelajari sendiri ya. Yang pertama mempelajari modul pelatihan mandiri. Silakan diambil, tidak harus urut ya. Bisa modul yang satu dulu atau yang mana. Itu. Topiknya ya, maksudnya topiknya. Kemudian setelah belajar di materinya, dipelajari, kemudian materi itu dipraktekkan di kelas. Atau kalau memang harus dipraktekkan di kelas, silakan di kelas, atau mungkin di luar kelas bisa. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Jadi pastikan materi sesuai dengan topiknya. Itu wajib ya. Jadi kalau dalam membuat aksi nyata kok tidak sesuai dengan topik ya nggak akan lolos. Kemudian yang kedua ada dokumentasinya. Maka pada suatu kegiatan apapun kalau memang bisa didokumentasi. Kemudian tiga adalah ada umpan balik. Ini yang pokok yang akan bisa Bapak Ibu dapat sertifikat. Kalau ada sesuai dengan topik tapi nggak ada umpan balik juga nggak akan lolos. Kemudian yang selanjutnya, bukti dukung aksi nyata ya, lolos validasi. Jadi yang pertama dokumennya. Jadi di dalam membuat aksi nyata, Bapak Ibu itu perlu dokumennya. Ya. Yang pertama adalah materi sesuai dengan topiknya. Contoh, kalau itu topiknya tentang tool online ya isinya juga harus yang berkaitan dengan pembelajaran online. Setelah dilaksanakan, difoto, ada kegiatan, foto kegiatan sesuai dengan topiknya. Jangan materinya tentang tool online, ternyata fotonya bukan tentang pembelajaran online ya. Ini berarti tidak sesuai ya. Nanti akan ditolak atau ada perbaikan. Kemudian refleksi ya. Menceritakan perubahan yang telah dialami setelah melaksanakan aksi nyata. Kemudian yang keempat ada umpan balik. Yang sering terjadi, ya, umpan balik itu tidak sesuai ya. Maka Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata, tolong berpedoman pada panduan. Kalau di panduan itu butuh umpan balik murid, berarti yang dibutuhkan ya cukup murid, nggak perlu gurunya atau teman sejawat. Kalau itu butuh dari teman sejawat ya nggak perlu muridnya, seandainya nggak ada muridnya ya nggak perlu murid ya. Jadi itu akan meloloskan validasinya atau akan aksi nyata akan dinyatakan lulus. Aksi nyata lolos validasi ya. Umpan balik ada umpan balik dari murid, dari kepala sekolah, dari teman sejawat atau wali murid. Tergantung di dalam panduan tersebut. Ini contoh ya. Ini contoh-contoh umpan balik yang mungkin umpan balik yang baik ada yang tidak baik ya.
atau kurang baik. Ya. Ini yang baik. Karya praktek baik yang disajikan sangat membantu. Saya masih kurang paham ya ini. Ini contoh umpan balik yang ada di aksi nyata. Ya, itu sih ya, saya kira itu sedikit yang kami bagikan. Jadi mohon pada Bapak Ibu semuanya semangat untuk belajar PMM. Ternyata materi di PMM itu sangat luar biasa, bisa membantu kita dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Saya kira cukup sementara ya Pak Purwang ya. Sudah hampir 1 jam. Ya. Terima kasih. Kami kembalikan, mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya karena ada kendala teknis di laptop saya ya. Tidak lancar, mungkin dengan internetnya. Mohon maaf sekali, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Giarto, luar biasa sekali. Jadi ada ini sebuah bonus ya. Ada 2 materi ini tadi. Yang materi yang pertama adalah pemanfaatan aplikasi Quizzes mode paper yang sebenarnya sangat menarik, hanya saja karena ada kendala jaringan, jadi kita bertanya-tanya, penasaran Pak. Terus yang kedua tadi adalah tips dan trik untuk lolos validasi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya sebelum dibuka pertanyaan secara langsung, ya. Ini mungkin sangat menggelitik Pak. Jadi tadi kan ada mencoba masuk lewat akun apa itu deh yang tadi nyoba masuk Pak. Ini ada pertanyaan begini Pak. Mohon dijawab Bang. Adakah perbedaan perlakuan atau fasilitas antara ketika mendaftar menggunakan akun Google biasa dengan akun Belajar ID Pak? Apa jadi premium atau gimana Pak? Ini karena ada yang bertanya ini Pak. Enggak Pak. Dari siapa Pak? Ini siapa ini? WA ke saya tapi kebetulan nggak ada nama mungkin karena nomor baru ada beberapa yang masuk Cukup 1? Yang baru masuk ke saya 1 Pak. Nanti ada yang lain nanti mungkin mau bertanya secara online Pak. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa, hebat. Juga mungkin perlu kami jawab ya. Mungkin nanti kalau kurang puas ya mencari sumber yang lain. Menurut saya yang kami lakukan, saya juga dalam mendaftar tidak hanya 1 akun, juga menggunakan akun belajar dan akun yang biasa. Ternyata juga sama aja Pak, nggak ada perbedaan yang saya lihat ya. Sehingga akun apapun ya atau email apapun yang untuk daftar itu sama Pak. Itu yang saya gunakan. Saya menggunakan akun belajar juga menggunakan akun yang biasa. Ternyata fiturnya juga sama. Mungkin ini Pak, akses untuk siswanya ketika pakai akun belajar ini dan beda itu ada perbedaan Pak atau enggak Pak? Saya kira sama Pak, enggak ini. Oke. Kalau yang model kertas, nanti kan yang online hanya gurunya Pak. Jadi yang online guru hanya yang pakai online, untuk siswanya itu enggak perlu pakai online, sehingga yang online cukup gurunya. Siswa hanya menggunakan masing-masing nama sendiri-sendiri yang lewat barcode dibagikan satu-satu itu, sehingga ya caranya ya kita scan lewat HP. Sayang tadi nggak bisa dipraktekkan. Berarti itu nyakanya satu-satu nggak Pak? Atau gimana Pak? Sambil jalan nanti kebaca. Oh, sambil jalan kebaca terus nanti yang benar siapa, yang salah siapa itu nanti muncul. Terbaca ya Pak? Iya, terbaca. Satu anak itu satu barcode gitu Pak atau gimana Pak? Satu anak satu barcode. Jadi misalkan nomor absen saja tetap menggunakan nomor absen 1. Bahkan barcode itu bisa dipindah ke kelas lain. Misalkan
mengajar di kelas 9A, besok pindah bisa digunakan untuk kelas yang lain. Tapi sesuai dengan absennya, kalau anak itu nomor absen 1 ya menggunakan barcode yang nomor 1. Biar nanti kita memasukkan nilainya tidak begitu, tidak salah ya. Oh, oke, oke. Itu soalnya berarti pilihan ganda atau apa, Pak? Bisa pilihan ganda. Kalau yang ini pilihan ganda yang saya buktikan dulu. Menggunakan pilihan ganda mungkin bisa 20 atau berapa. Nanti hasilnya bisa dilihat lewat HP, Pak. Di HP nanti ada fitur, ada melihat hasil, ya, melihat laporan dan sebagainya. Sehingga kalau mau melihat hasilnya si A siapa yang paling banyak, bisa menggunakan HP, juga bisa ditayangkan di layar. Jadi anak akan bangga, oh saya ternyata di atas sendiri yang nilainya paling tinggi. Oke, Pak. Ini saya malah jadi sangat ingin tahu, Pak. Nggih. Jadi itu kan anak pakai kertas gitu, Pak. Nggih. Itu apakah kertasnya itu misalkan pilihan jawabannya ada 2 gitu, Pak, atau berapa, Pak? Biasanya, Pak? Bisa 4, bisa. Sampai gitu untuk apa namanya? Anak menjawab A, B, C, D-nya caranya gimana itu, Pak? Kan hanya ada satu apa namanya? Satu kertas itu. Iya. Ya, di ini Pak, di kertas itu ada tertulis di atas ada A, bawah samping sebelahnya B, bawah sendiri C, terus samping kanan D. Kalau itu jawaban A berarti posisi A-nya di atas. Kalau jawabannya B berarti digeser lagi, tapi posisinya lurus loh. Itu. Oh, oke, oke, oke. Oke. Jadi intinya tuh kertas misalkan seperti ini gitu, Pak. Putar. Itu nanti diputar begini, Pak, ya? Putar ya. Oh, iya, iya. Jadi Diputar. ini misalkan kode A, terus ke sini kode B, gitu, Pak. Oh, iya, iya. Nah, untuk nyekernya tinggal pakai jalan, Pak. Paling dalam beberapa detik langsung karakter muncul semuanya. Oh, sudah jadi di situ barcode-nya itu memang sudah nomor absen dan juga ABCD-nya ya, Pak, ya? Iya, Oke, ada jadi tulisan di atas. sangat apa namanya? Sederhana dan cepat untuk memperoleh dan mengoreksi jawaban gitu, Pak, nggih. Iya, Jadi mungkin soalnya dibacakan oleh guru, nanti modelnya ditanya jawabannya seperti itu atau gimana, Pak? Untuk soalnya ditayangkan di layar, Pak, pakai Oh, LCD. ditayang di layar, nggih. Nanti kalau setelah dijawab, kita tutup, anak kita scan semuanya sambil jalan ya. Itu muncul di layar udah. Oh, oke, oke. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, nih ada yang sudah masuk ini dari Bapak Arifin di Adipala, Pak. Kita lihat di apa namanya dari chat itu. Apa kelebihan Quizizz dibandingkan aplikasi kuis online lain seperti Kahoot, Quizlet atau Wonderwall? Oke, monggo Pak. Nih, Pak Arifin. Kalau aplikasi yang lain, sementara yang saya gunakan baru Wordwell dengan Quizizz, Pak. Ya. Kalau Wordwell itu fiturnya lebih banyak apa ya? Ada teka-teki silang, ada acak kata dan sebagainya. Ya tergantung kesukaan ya. Kesukaan dari masing-masing guru. Saya sukanya pakai Quizizz ya, pakai Quizizz. Ya. Kalau kelebihannya saya kira ya mungkin dari kalau saya lihat pakai Quizizz lebih ini loh, Pak. Lebih praktis apa ya? Lebih praktis karena bisa langsung untuk ini. Kalau di Wordwell itu juga baik karena bisa macam-macam kita sudah membuat teka-teki silang juga ya. Soalnya kita buat teka-teki silang juga itu juga luar biasa kalau Bapak Ibu bisa menggunakan. Contoh saya juga sering menggunakan Wordwell. Saya buat teka-teki 1 bab atau setengah bab kita buatkan teka-teki. Kemudian dibagi ke anak-anak, anak pun semuanya akan aktif untuk menjawab teka-teki itu. Ya tergantung masing-masing Bapak Guru yang mau menggunakan. Kalau menurut saya yang saya menggunakan Quizizz ya, saya lebih suka pakai Quizizz-nya. Oh, oke. Mungkin kurang puas. Oke, begitu Pak Arifin. Kalau saya berbagi pengalaman ya Pak, boleh ya Pak? Oh enggak. Oke, Ada yang mau berbagi, kalau apa namanya, kebetulan saya pernah juga menggunakan Quizizz, tetapi belum seperti Bapak, hanya iseng-iseng saja Pak. Oke, jadi itu saya pernah apa namanya mencoba membuat soal Quizizz hanya menggunakan ini Pak, insert link Pak. Bisa.
Nggih, insert link. Jadi misalkan saya memasukkan link YouTube ke Quizzes itu ya, terus apa? Nanti di setting ada berapa soal, jenjangnya berapa, kita hanya tinggal klik, ada paling 6 langkah itu kita sudah punya soal yang seperti kita inginkan. Kalau Kahoot, Quizlet atau Boardwall, malah saya belum pernah. Nggih. Nah ini Pak Arifin, monggo Pak Arifin boleh bersuara Pak Arifin untuk berbagi pengalaman terkait dengan apa namanya pengalamannya sudah menggunakan Kahoot, Quizlet atau Boardwall untuk apa namanya pembelajaran yang menarik. Monggo Pak Arifin ditunggu, nggih. Oke, nih Pak Arifin jawabannya memuaskan katanya. Boleh berbagi materi Pak Arifin pengalamannya dengan Kahoot atau Quizlet. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak Giarto dari Bu Puji Astuti terkait kuisis Pak Giarto. Soal maksimalnya berapa nomor ya Pak? Ya, sudah. Oke. Bu Puji ya? Dari mana Bu Puji? Dari SMP 1 Bantarsari. Oh, oh iya. Ya, untuk soal. Terima kasih Bu Puji untuk pertanyaannya. Ya, untuk penggunaan pembuatan soal kuisis ini sebenarnya kalau saya lihat nggak dibatasi loh. Saya buat ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30 juga bisa. Keuntungannya kuisis ini mungkin pada Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak itu males buat soal, di situ sudah disediakan soal, tinggal ambil aja digunakan juga bisa ya sebenarnya. Seandainya mau pakai soalnya orang lain juga bisa ya. Itu. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami monggo. Monggo, yang lain. Enggak ada ya. Ada yang minta di-share materinya, Pak? Boleh mungkin? Enggak boleh nanti. Oke, nanti di-share di chat saja nanti Pak Radinal bisa dibagikan ke kolom chat. Mungkin monggo. Monggo ada. Jenengan ada kan udah Pak tadi. Oh, oke. Ini di-share. Bisa nggih, Pak, nggih? Boleh monggo. Oke, nanti saya bantu nge-share. Yang lain monggo ditunggu terkait dengan ya sharingnya, pengalamannya menggunakan aplikasi Quizzes. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan seperti Pak Giarto atau ada yang lain seperti Pak Arifin tadi. Monggo. Ya, ada. Maaf Pak, mau tanya lagi nih. Oke, monggo Kalau Bu. waktunya gimana Pak? Waktu pengerjaan kuisisnya berapa lama Pak, dibatasi atau tidak? Kalau dulu kan pernah, kalau misalnya untuk kuis kayak waktunya agak lama, tidak bisa yang 14 hari paling lambat dikerjakan kalau yang kuisis biasa. Kalau yang kuisis seperti itu berarti pengerjaannya berapa menit? Yang paper ya? Iya Pak. Oh iya. Untuk yang paper, kuisis menggunakan paper. Ini di sana ada settingan, Bu. Kalau kita buat soal, di sana ada settingan mau 30 detik, ada 1 menit dan sebagainya. Gitu. Jadi dalam waktu membuat soal, satu soal itu sudah dicatat ada pilihan waktu ya. Pilihan waktu ya. Ada yang silakan mau pilih 30 menit atau mungkin 1 menit, 30 detik, 1 menit dan sebagainya. Tinggal mau menggunakan yang mana untuk pilihan waktunya. Karena kita langsung sih. Jadi nanti dalam proses pembelajarannya anak semuanya pegang barcode atau yang sudah disetting tadi, kita print dulu. Keuntungannya apa? Kalau sudah kita print sekali, ini bisa digunakan sampai kapanpun, bisa untuk inventaris Bapak Ibu guru. Nanti tahun pelajaran juga masih bisa digunakan. Yang penting enggak rusak. Maka di dalam pembuatan soal di sana sudah ada jatah waktunya mau pilih yang 30. Jadi kalau kita praktekkan, jadi karena kendala di laptop juga di jaringan saya nggak bisa praktek ya. Keinginan saya kemarin kalau bisa praktek mungkin lebih jelas lah ya.
Tapi mohon maaf karena kendala sinyal, kendala di ini laptop saya juga lagi ada masalah untuk aplikasi kuisisnya sehingga nggak bisa mempraktekkan. Keinginan saya kemarin ingin praktek langsung ya. Gitu. Jadi untuk waktu bisa disetting sendiri Bu kalau yang di Kuiper model kertas. Oke, terima kasih Pak. Oke. Atas ini. Besok praktek bareng Bu. Oke, insya Allah Pak. Diajari. Oke. Diajari. Ya. Oke, terima Itu. kasih Pak. Sudah nggak ada Monggo. ya. Ada yang lain? Mungkin berbagi Pak, ada yang mau teman-teman guru-guru hebat mau berbagi. Ya, silakan Bu, ada itu monggo. Oke, dipersilakan monggo komunikasikan dengan Pak Giarto, mumpung ada kesempatan kita berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa. Aksi nyata juga boleh Pak, monggo. Oh, oke. Oke. Tidak hanya terkait dengan pembelajaran menggunakan kuisis mode paper, tapi juga mungkin tips dan trik lolos validasi PMM. Ini yang memang sedang seru-serunya kerjakan oleh Bapak Ibu guru, di mana batasnya kalau tidak salah bulan Juni apa nggih Pak nggih untuk RHK itu. semester 1. Semester 1 nggih. Kok nanti ada yang belum paham, dan ini kebetulan Pak Giarto adalah yang validatornya apa nggih Pak nggih? Iya. Iya, jadi kita upload, syukur-syukur nanti yang memvalidasi adalah Pak Giarto. Kalau di wilayah Cilacap kan sudah lumayan itu, ketika WA, Pak, saya divalidasi dong Pak, gitu. Oke. Monggo kalau ada yang mau tanya. Oke, ini untuk link daftar hadir Bapak dan Ibu sudah kami share di chat nggih, dan monggo bisa Bapak Ibu isi sambil nunggu pertanyaan yang lain. Para Dinal, monggo mau tanya sesuatu ke para Dinal. Silakan raise hand-nya atau acungkan tangannya untuk bertanya sama Pak. IDW kasih ora Pak? Absen ya? Absen. Tidak bisa. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini masih dari Pak Arifin kayak ini. Biasanya berapa lama aksi nyata itu divalidasi atau ada schedule tertentu untuk validasinya? Oke. Monggo. Ya, terima kasih. Untuk proses validasi ini yang pertama mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa validasi itu ada tidak hanya dengan cara manual, ada validasi dengan mesin Pak. Ya. Jadi divalidasi dengan mesin, kemudian divalidasi dengan tim penelaah. Nah, kapan dan waktunya? Ini kalau sudah Bapak Ibu kirim aksi nyata, ini tergantung nanti pas penelaah itu ngambil, Pak. Ya. Contoh untuk kami, untuk saya, ini 3 hari sekali nanti ada pembaruan pembaruan aksi nyata yang di-share lagi. Tinggal ambil, kemudian bahkan kalau saya kemarin buat satu ya Pak, buat satu pas bulan hanya 2 hari langsung validasi Pak, juga lolos juga. Sehingga pas tergantung dari nasib juga ya, karena nanti setelah di-share oleh tim PMM, maka penelaah buka,
diambil, ditelaah dalam 1 hari pun bisa terjadi. Ada yang sampai lama nggak diambil-ambil oleh penelaah itu. Jadi kalau melihat waktu, ini tergantung dari tim penelaah yang pas kejatah atau pas buka itu pas diambil. Kalau enggak ya nanti lama sekali juga. Saya pernah sampai 3 bulan juga enggak divalidasi juga. Kemarin bulan Mei saya buat hanya dalam waktu hitungan minggu sudah langsung validasi. Sehingga untuk waktu tergantung dari penelaah ataupun share-sharean dari tim PM. Diambil ya langsung ditelaah. Penelaah itu enggak lama, paling 10 menit buka aksi nyatanya dipelajari, buktinya ada dokumennya sesuai dengan topiknya, ada umpan balik, ya klik lolos Pak, lulus. Jadi untuk waktu tergantung dari penelaahannya pas buka, ambil, ya. Kan ada beberapa aksi nyata yang muncul di CMS itu. Saya mau ngambil ini, yang ini belum saya ambil. Kebetulan juga ini ya untuk penelaah itu yang bisa menelaah adalah kalau si penelaah itu belum pernah menelaah belum pernah lulus atau tidak punya sertifikat yang lolos ya nggak boleh menelaah yang lain. Jadi yang bisa ditelaah yang sudah penelaah itu sudah lolos. Misalnya saya lolos di kurikulum Merdeka. Saya punya hak untuk mengoreksi yang kurikulum Merdeka. Yang lain nggak boleh. Itu Pak, sementara untuk jawaban mungkin. Butuh berapa lolos materi Pak supaya saya bisa jadi penelaah seperti Pak Darto? Oh iya. Ini kalau informasi yang saya dengar ya akan ada pembukaan yang B3. Untuk saat ini B2 itu untuk syarat mendaftar kemarin di bulan Maret, Maret, April, Mei, Juni, itu syaratnya 10 sertifikat yang sudah didapat. Syaratnya 10. Nah, monggo Bapak Ibu yang ini pengalaman banyak nanti ilmu yang didapat di sana penelaah bisa melihat semua aksi nyata di se-Indonesia Pak, keuntungannya. Bisa baca untuk referensi. Berarti kalau saya ingin jadi penelaah, saya itu harus sudah punya 10 sertifikat nggak Pak? Syarat Dan kemarin. yang bisa saya telaah itu nanti adalah materi yang saya sudah pernah mengerjakan gitu nggak Pak? Iya, enggak. Oke. Ya, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah punya lebih dari 10 topik nggih. Ini masih dari Pak Arifin Pak, ini luar biasa sekali. Sayanya tidak mau bersuara sendiri ini pintu ya. Turut tampil biar kelihatan ya Pak. Monggo Pak Arifin, monggo boleh dibacakan sendiri Pak Arifin. Langsung Pak Arifin. Langsung nggih, mumpung ada Pak Giarto niki supaya kenal juga. Tahu wajahnya Pak. Iya. Monggo Pak Arifin. Nggih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arifin. Aduh, jangan perlu saya wakilkan lagi nih Pak. Oke. Apakah ada jumlah maksimal topik PMM ya sampai aksi nyata dalam 1 bulan? Apakah dalam 1 bulan misalnya bisa 20 topik? Ya, jadi saya itu sangat sregep misalkan Pak. Nah, terus itu saya kok dalam 1 bulan itu bisa mengerjakan 20 topik gitu. Itu masalah apa enggak Pak? Enggak masalah. Oh, enggak masalah ya. Jadi boleh-boleh saja gitu ya. Boleh ya. Iya. Saya kira untuk apa? Target itu tergantung masing-masing guru, Pak. Masing-masing Bapak Ibu guru, saya ingin belajar bulan ini mungkin 30 atau 20 topik. Kebetulan juga mungkin ya untuk topik-topik yang ini kalau saya pelajari ya, saya sudah 30 Pak. Sudah 30 aksi nyata ya. Sudah 30, setelah kita pelajari topiknya, materinya, saya terapkan di kelas Pak, termasuk kemarin yang intoleransi ya. Saya buat malaikat kebaikan. Kalau lihat judulnya kan mengerikan ya, malaikat kebaikan. Ternyata prakteknya mudah sekali Pak. Ya, mudah sekali. Mungkin bisa nanti dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu semuanya biar nanti dapat minimal ya sertifikat, punya ilmu. Judulnya malaikat kebaikan. Caranya ya hanya seperti ini ya. Kita jelaskan di depan siswa. Nanti anak-anak suruh menyiapkan 1 lembar kertas.
Satu lembar kertas, tulis namanya sendiri-sendiri. Misalnya namanya si Yanto, sebelahnya namanya Yanti, dan sebagainya. Nanti anak-anak diberi cara untuk bagaimana cara kerjanya, cara pelaksananya. Nanti hitungan dalam waktu 30 menit, 30, ya misalkan 5 menit lah ya. Hitungan satu dilempar ke sebelahnya. Nah, di sebelahnya untuk menuliskan kebaikan dari yang ada di kertas itu. Ya si A, kebaikannya ini, dan sebagainya. Kemudian hitungan kedua, dilempar ke belakang lagi, orang lain lagi untuk menilai kebaikan dari yang ada di kertas itu. Kemudian setelah seperti itu, ya, kemudian anak nanti maju, nah ya. Proses itu difoto dulu ya. Foto penjelasan dari gurunya yang di depan dijelaskan, difoto. Kemudian anak-anak lagi mengerjakan menulis kebaikan dari temannya, difoto, itu terdokumen. Hitungan satu sebelah kanan, hitungan kedua di belakangnya, hitungan ketiga ke sebelah lagi, ya kira-kira 4 atau berapa, sampai nanti kembali ke yang punya. Nah itu setelah difoto, bacakan di depan, ada fotonya anak lagi membacakan kebaikan dari anak tersebut. Ditempel, dipasang, alhamdulillah saya juga lolos aksi nyatanya, lolos. Kan mudah ya. Yang penting di dalam pembuatan aksi nyata, sesuaikan dengan panduan. Kalau di panduan itu mintanya umpan balik dari siswa, ya minta ke siswa. Kadang di panduan ada umpan baliknya sudah disiapkan pertanyaan. Kalau pertanyaannya 3, ya 3 itu harus dijawab. Kalau enggak, ya nanti enggak lolos. Tadi pagi saya sudah ini ya, menilai yang dari Sulawesi tadi ya. Ternyata di situ tidak pasnya umpan baliknya mintanya dari guru. Tapi yang ditampilkan di dokumen itu dari siswanya. Maka enggak lolos juga kalau seperti itu. Sehingga untuk biar lolos ya minimal sesuai dengan panduan. Itu Pak untuk Oke, terima kasih. Begitu Pak Arifin. Terus ini Pak, ini ada pertanyaan di chat banyak ternyata, tapi nggak mau tanya sendiri gini. Bu Ani, monggo Bu Ani kalau mau bertanya Bu. Nggih, mohon maaf bertanya, Pak. Oke, monggo. Kebetulan kan saya juga tim penelaah aksi nyata periode Mei Juni. Nah, kemarin saya buat aksi nyata itu ori buatan saya sendiri tanpa ATM sama sekali. Kenapa bisa terdeteksi itu plagiat? Itu kenapa ya, Pak? Iya. Bu Ani bulan Mei Juni ya? Nggih, Pak. Ini sami. Oh, sami nggih. Sudah selesai berapa, Bu? Kalau aksi nyata saya sih sudah buat semuanya, tapi sertifikatnya baru keluar 57. Luar biasa hebat. Saya harus nyontohin jenengan ini, harus sekolah jenengan. Iya. Nggih, gampang, Pak. Ya jenengan jawab sendiri lah ya. Lah saya bingung, Pak. Masalahnya saya buat sendiri kok bisa terdeteksi plagiat, itu plagiatnya di mana? Kayak gitu loh. Iya. Iya. Atau mungkin lewat mesinnya dulu Pak ya, Bu? Tapi harusnya sih tidak ya. Iya harusnya tidak, Pak. Karena kan buat sendiri loh. Dari awal kayak gitu, lihat panduan, mengerjakan seperti itu. Saya sendiri bingung, Pak. Iya. Ya sama Bu, saya kemarin juga ada yang sampai banding 5 kali nggak di ACC. Iya Pak, menelaah punya teman tapi punya sendiri masih menunggu. Ya, terkatung-katung saya juga sama ada yang kemarin. Iya Pak. Buat 7 naik banding sampai ada 5 kali nggak lolos. Menurut saya juga sudah sesuai dengan panduan, tapi kok kenapa nggak lolos ya? Berarti sama Pak. Iya, nasibnya gitu. sama. Oh gimana Pak? Dari mana Bu? Saya dari Cimerutu 1 Patimuan Pak. Oh, SD ya Pak? Nggih Pak. Bu, ini kan ada Bu siapa ya? Yang Sitamukti 4. Bu Gianti. Iya, itu kan juga ikut. Oh iya ikut. Nanti sama yang SMP juga, SMP 1 Patimuan juga ada 1 Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi saling sharing aja ya Pak. Sharing ya. Nanti
kita digerti, kita mencoba aja tanya-tanya. Nggih, Pak. Oke, makasih Matur Bu. nuwun nggih, Pak. Nggih. Sami-sami nggih, monggo. Oke, Pak Giarto, Bu Ani, terima kasih. Kalau saya sih sengaja nih, Pak, Bu, jawabannya belum. Bapak Ibu sedang nilai orang lain masa minta dinilai, ya nggak mungkin. Jadi mungkin nanti penilaiannya setelah selesai Sekarang itu ini Pak, baru jadi lagi mbok gitu. gini Pak Purba, Oke. karena penelaah juga karena materi PM kan banyak sekali. Oke. Kan harus buat aksi nyata. Nilai yang apa? Yang validasi kan bukan teman sendiri atau mungkin siapa ya. Memang ada tuntutan tetap harus ngisi aksi nyata ya Pak, walaupun itu sudah sebagai penelaah ya Pak ya. Iya. Ya, maksudnya mungkin gini apa? Ini sih pendapat saya pribadi ya Pak, dan semoga salah gitu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu sedang apa diminta untuk menelaah orang lain, masa apalah minta ditelaah ya. Mungkin setelah SK-nya selesai baru ditelaah lagi, mungkin seperti itu gitu. Tapi ya itu hanya jawaban kosong ya Pak, ada intermezzo saja gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Umi Widarsi. Bu Umi monggo, suaranya Bu Umi ditunggu. Oh, enggak, terima kasih Bapak Pak Giarto atas waktunya dan moderator. Nah, saya izin bertanya untuk masalah banding, Bapak. Saya kan kebetulan sudah pernah membuat aksi nyata yang pembelajaran berdiferensiasi kalau tidak salah. Saya sudah membuat pertama kali itu katanya kurang, jadi saya revisi sampai 3 kali. Nah, saya rasa itu sudah lumayan maksimal. Nah, tapi saya mengajukan banding sudah sekitar 1 bulan ini belum ada hasilnya. Itu kalau banding kira-kira membutuhkan berapa waktu nggih Pak nggih? Sudah ya Bu. Nggih, hanya itu. Matur nuwun, monggo. Sami-sami. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Untuk banding, ini kan kalau boleh saya sampaikan, antara penelaah banding dengan penelaah ini beda Bu. Nanti ada penelaah banding sendiri, ada penelaah yang berjalan sendiri. Kebetulan dalam banding itu biasanya Pak ya nasib Bu juga. Bila pas ketemu itu langsung diambil, dikoreksi juga ya. Itu. Sehingga, Tapi kayaknya waktunya itu mungkin lebih lama nggih Pak nggih, berbulan-bulan, soalnya kebetulan kemarin saya banding 2, terus membuat lagi gemes saya buat yang baru 2. Ternyata yang 2 malah yang baru itu malah jadi, yang banding sampai sekarang belum jadi. Iya. Ya, berarti paling lebih lama. Jadi sama Bu, nggak lama dan tidaknya tergantung ini pas nasibnya. Pas nasibnya diambil langsung koreksi. Kalau ini artinya kalau aksi nyata langsung dipegang itu sebenarnya 5 menit selesai. Ya 10 sampai 15 menit untuk neliti itu sudah selesai, nggak butuh waktu lama. Tapi karena lamanya kadang-kadang belum diambil itu loh oleh tim bandingnya itu. Sama dengan aksi nyata yang biasa. Nggih sampun kados niku, matur nuwun. Sami-sami monggo. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup apa ya Pak ya? Tidak ada yang bertanya lagi nih. Suaranya nggak masuk Pak Gi. Presensinya Bang, pada lupa diingatkan lagi. Oke, ini link presensinya sudah di-share di kolom chat. Monggo yang sudah ikut kegiatan kami, silakan diisi. Nanti tidak sambil paling nunggu setengah jam, sertifikat sudah langsung dikirim ke email Bapak dan
Pak Purba butuh di ini nggak Pak? Gimana Pak? Materi yang tadi. Oh, oke. jenengan share Materinya bisa. tadi sudah saya share. Saya share ulang lagi terkait dengan materinya. Materi yang disampaikan Pak Yarto pada hari ini. Yang pertama itu adalah pemanfaatan tool online tentang kuisis. Yang kedua adalah tips dan trik lolos validasi aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Sudah saya share di kolom chat. Oke, saya bacakan, ini ada apresiasi dari Ibu Eni Farida dari mana Ibu Nggih, ini ingin menyampaikan apresiasi bahwa kan tidak bertanya Pak, tapi hanya memberikan apresiasi. Luar biasa Pak, semoga materi yang disampaikan menginspirasi Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bu Eni atas apresiasinya. Masih ada yang ingin disampaikan? Ada yang ditanyakan mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita tutup karena waktunya juga sudah cukup sore. Tidak ada nggih, Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita sudah belajar terkait dengan materi kuisis khususnya dengan mode kertas dari Pak Giarto. Tadi sudah disampaikan langkah-langkahnya, ternyata kuisis itu sangat sederhana, hanya dengan ngeprint satu kali bisa digunakan untuk beberapa kelas secara berurutan, dan juga disampaikan juga tadi satu kertas bisa dibuat untuk pilihan ganda ABCD, caranya tadi juga sudah sampaikan. Terus soalnya tidak ada batasan, tapi ya umumnya kalau soal kan paling hanya 30, 25, 30 soal itu sudah cukup pada saat kegiatan pembelajaran. Oke, itu terkait yang pertama, kegiatan belajar dengan paper, ya, kuisis dengan mode paper. Terus yang kedua terkait dengan tips dan trik lolos validasi, tadi Pak Giarto menyampaikan yang penting ikuti saja alur atau petunjuk yang diminta. Ketika itu dibutuhkan dokumentasi dari siswa, ya yang diberikan adalah dokumentasi dari siswanya. Jangan sampai salah memasukkan dokumentasi. Ketika salah dokumentasi, ya tentu saja itu harus, ya mau nggak mau, diulang lagi atau dikembalikan. Walaupun nantinya masih bisa banding terkait dengan materi yang kita buat tersebut. Terus selanjutnya Pak Giarto tadi juga menyampaikan bahwa monggo Bapak Ibu itu nanti yang mau berminat menjadi seorang validator itu tadi, minimal sudah mempunyai 10 aksi nyata yang lolos dan mempunyai sertifikat untuk mendaftar. Kebetulan tadi ada Bu Ani dan ternyata juga penelaah. Pak Giarto juga penelaah, ada 2 penelaah di sini, nanti bisa berkomunikasi dan semoga dengan adanya kegiatan ini kita menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian tambah semangat membuat putra-putri kita belajar dan juga kita selalu terpacu untuk maju. Ini ada chat masuk dari Pak Turino, PGRI Cabang Kampung Laut. Terima kasih Pak Sugiarto atas materinya, sangat menginspirasi saya. Terima kasih. Oke. Akhirnya Bapak dan Ibu, tibalah pada akhir pertemuan kita pada webinar kedua dari komunitas belajar SMP Negeri 1 Bantarsari, di mana berbagi praktik baik pembelajaran kita hari ini dengan narasumber Pak Giarto sudah tersampaikan. Kami selaku pembawa
acara dan moderator pada saat Zoom meeting ini ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kepada Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Pinggir kota, areanya bersih. Akhir kata, terima kasih. Sama-sama. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oh, jadi pom-pom. Lega ya. Laptop gue sekarang kena tinggal ya Pak. Operasional ya. Oh gitu ya. Oh. Baru ya. Ya absen orang sama macam bu. Ising Pak Mas Iman absennya secara grup SMP Jawa khusus.